Halo semua, apa kabar? Gimana? Masih suka bikin status WA pakai lagu galau dan ditujukan kepada seseorang tapi gak direspon? Lemah tuh kalian teh. Jangan lemah jadi laki-laki mah. Jika berbicara seorang manusia berbahaya yang merintis karirnya dari nol, maka Kurohige lah si anak durhaka orangnya. Kurohige memulai karirnya di bajak laut Shirohige sebagai anak magang atau anak bawang. Ini terbukti ketika Roger dan Shirohige bertemu dan diperlihatkan Kurohige si kampret yang masih unyu-unyu dan lucu-lucunya. Begitupun dengan Akagami no Seng dan si manusia rawa rontek anti sayap Toshio alias si badut bagi. Kurohige ini memulai karirnya ya memiliki rencana jahatnya ketika berada di bajak laut Shirohige, dan notabene ayah angkat dia sendiri nih teh si Shirohige teh. Dan Kurohige ini mencari buah yang sangat langka yaitu Yami Yami no Mi. Dan tidak disangka si buah jahanam tersebut teh berada di temannya sendiri di kapal bajak laut Shirohige. Dengan rencana yang sudah matang, dengan cara cerdik namun licik, Kurohige mencuri buah tersebut dan membunuh rekannya. Sebenarnya mah edan ini teh saya teh suka pisan sama si Teach teh, merintisnya teh dari nol pisan gitu, kayak si Luffy, si Roger gitu. Sabar yang saya suka teh sabar gitu, sabarnya Dan di sini Kurohige memulai mengkhianati Shirohige yang dianggap ayahnya sendiri. Shirohige membiarkan Ace untuk mengejar Kurohige, namun tidak disangka-sangka Ace kalah dan dijebloskan ke dalam penjara dan akan dieksekusi oleh pemerintah dunia. Kurohige dengan liciknya masuk menjadi si Chibukai, karena dengan cara menjadi si Chibukai Kurohige dapat tenang gitu bepergian kemana-mana aja yang dia mau. Jadi tenang, gak akan ditangkap sama pemerintah dunia ya, karena udah jadi si Chibukai. Pintar sebenarnya mah ini teh. Karena jika menjadi si Chibukai dia tidak akan ditangkap atau diburu sehingga dengan lancar, begitupun dengan rencana jahatnya. Dan kita diperlihatkan dulu pertama kemunculan Kurohige itu ketika balap makan sama si Luffy ya di sebuah tempat atau warteg gitu tuh, rumah makan. Yang waktu itu balap makan apa ya, pizza gitu, saya teh lupa. Dan yang sangat edan dari Kurohige ini teh ketika Luffy dan Zoro keluar dari sebuah bar sehabis diremehkan sama Bellamy. Masih ingat kan itu teh Luffy ya yang sebelum pergi ke Pulau Langit atau Skypiea, Bellamy berbicara bahwa pulau tersebut teh adalah omong kosong dan hanya mitos gitu. Tapi waktu udah keluar dari bar tersebut, ketemu sama Kurohige berbicara bahwa pulau tersebut teh memanglah ada. Dan ketika Luffy dan Zoro babak belur tidak melawan atau dihajar Bellamy, Kurohige berbicara sebelumnya atau yang sebenarnya teh si Zoro sama si Luffy teh menang di kejadian tersebut di bar teh yang waktu dihajar sama si Bellamy teh. Sebenarnya mah si Luffy sama si Zoro teh menang gitu. Cuman enggak ngelawan gitu. Sebenarnya mah udah menang itu teh. Kurohige cuma naik sebatang pohon besar ya waktu ke Pulau Langit gitu, sangat luar biasa. Masih ingat lah waktu naik knock upstream gitu si Luffy sama nakamanya. Tadi di bawahnya kan ada si Teach naik apa itu teh pohon besar gitu, batang pohon besar lah. Dan lama tak muncul, dan atas semua pergerakan ini Kurohige menjadi seorang Yonko setelah tumbangnya Shirohige di perang Marineford, dan sekaligus mengambil buah Gura-Gura no Mi milik Shirohige, dan sekaligus juga menjadi orang pertama yang memakai atau memiliki dua macam buah iblis, Gura-Gura dan Yami Yami. Saya teh nggak tahu ini teh kenapa bisa dua gini ya, hanya si Teach doang yang bisa punya dua dua buah iblis gitu. Belum diketahui bahwa jurus apa yang digunakan si Kurohige ini sampai mengkonsumsi dua buah iblis sekaligus ya. Banyak teori yang mengatakan bahwa kelebihan dari Yami Yami no Mi adalah bisa mengkonsumsi dari buah iblis yang sebelumnya gitu. Jadi ini teh cara menyerap buah iblis si Shirohige teh, itu teh kelebihan dari Yami Yami kayaknya. Dan kali ini di chapter 1059 kita diperlihatkan Kurohige juga ingin sekali mengambil buah Hancock ya. Buah dari buah Hancock. Kedatangan Kurohige ini lalu menyerang buah Hancock berserta angkatan laut dan menculik Koby. Yang jadi pertanyaan teh, apa tujuan Kurohige ini teh menculik si Koby gitu dan mengambil buah Hancock. Buah dari buah Hancock, pabelit. Mungkinkah Kurohige ingin mengkonsumsi buah dari buah Hancock ini tuh jadi tiga gitu, Yami Yami, Gura-Gura sama buah Hancock teh apa namanya teh, saya teh lupa Aduh. Ya dan sekali kalau misalkan lebih dari dua mah atuh jahat pisan si Kurohige teh. Tapi saya juga belum tahu itu teh tujuannya buat apa ya, mungkin dikasih ke nakamanya atau dikonsumsi sama sendiri gitu. Dan buat apa juga si Koby diculik gitu di bawah si Kurohige, nanti semua akan terjawab di chapter selanjutnya ya. Dan saya beropini bahwa orang yang akan menemukan One Piece sebelum Luffy adalah Teach atau Kurohige ini ya. Karena Teach ini atau si Kurohige ingin sekali menjadi raja bajak laut, bahkan raja dunia.
Tapi ketika Teach menemukan One Piece, tidak akan lama gitu bakal direbutkan. Ya ketika si Kurohige dapat One Piece, sebelum Luffy teh si Kurohige dulu yang saya pikirin teh yang dapat One Piece, tapi nggak akan lama bakal direbut lagi sama si Luffy, dan kita juga tidak akan diperlihatkan One Piece itu apa kecuali si Luffy yang mendapatkannya. Jika seperti itu, maka kejadian besar akan terjadi. Kid, Law, bahkan Shanks pun akan terlibat besar dengan kejadian tersebut. Dan kematian atau kekalahan dari Teach ini akan terjadi di pulau terakhir. Mungkin kalah atau mungkin mati ya. Dan jika kalah, si Teach ini teh bakal tersadar gitu bahwa dia teh bukan orang yang ditunggu-tunggu sama si Joy Boy gitu. Dan orang yang dimaksud oleh Roger pun bukanlah dirinya. Bakal sadar kalau misalkan gak mati gitu ya. Tapi saya pikir sih gak akan mati ya. Si Luffy mah selalu ngalahin musuhnya tanpa membunuh gitu. Dan sekali lagi bahwa Klandi yang dimaksudnya bukan si dirinya gitu, si Head. Kan ada Will of D gitu. Will of D teh apa yang ditunggu sama di pulau terakhir teh, arti dari Will of D teh apa, kan si Teach juga kan sama di Klandi. Dan jika manusia ini tidak mati, akan melihat Luffy menjadi raja bajak laut yang sesungguhnya ketika mendapatkan One Piece, dan akan segera membuat rencana besar melawan pemerintah dunia. Dan jika benar Teach kalah, maka dia akan sadar dan ikut bersama Luffy dan membangkitkan Klandi itu sendiri bersama yang lainnya. Tapi mungkin ya, Admiral yang pertama akan dihabisi, kemudian akan disusul oleh pasukan revolusi. Jika Admiral sudah tumbang, maka akan ke tanah suci Marijoa itu ya, melawan si Gorosei, dan terakhirnya ini akan menghajar si Im Sama. Dan kita tidak akan mengetahui semuanya saat akan perang gitu, kecuali si Im Sama ini udah kalah. Jadi arti Klandi ini teh apa yang sesungguhnya dan apa yang ada di abad kekosongan sampai si Im Sama tumbang atau modar ya. Saya penasaran sekali si Im Sama teh ini teh kekuatannya apa gitu. Jadi sejarah 20 kerajaan dan siapakah Joy Boy yang sebenarnya hingga mengalami kekalahan dan segera si Joy Boy yang sebenarnya teh apa gitu, mengalami kekalahan dan sekarang dunia teh dikuasai oleh Im Sama atau mengatasnamakan pemerintah dunia atau naga langit gitu. Jadi kalau misalkan si Im Samanya udah kalah gitu ya, digulung gitu sama banyak kan, sama Kagami no Seng, sama si Luffy, sama pasukan revolusi, dan si Im Sama ini kalah, tak semua itu bakal terjawab gitu. Kalau misalkan kalah ada apa gitu, dan gimana bentuk si Im Sama teh saya penasaran, manusia kah apa gitu. Ya gimana menurut kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang buat mau request sok aja lah, kalau ada kesempatan mas saya bakal bahas ya. Salam buat Neng Irma dan Neng Linda dari saya, I love you lah, goodbye, dadah.